nih perutnya ditendang, terus kemudian kepalanya dipukul dan di mata ketua kami yaitu Ibu Sitinjak kena bogem di sini ya, kena tojok sehingga membengkak dan itu semua kami buat laporan ke Polres tapi tidak ditanggapin dan kami laporkan kepada wali kota juga tidak ditanggapin, kami laporkan ke anggota dewan juga tidak ditanggapin. Dan semua jajaran yang ada di Pematang Siantar kita minta untuk audiensi bersama untuk menyatakan mana sebenarnya ini. Kalau memang benar ini tanahnya PT PN 3, masyarakat di sana pun siap untuk keluar. Tetapi kalau memang tidak ada suratnya, bagaimana ini dinyatakan bahwa tanah ini milik mereka? Halo pemirsa, sahabat apa cerita, kembali saya datang, Surya Sianipar, membawakan satu orang tamu yang istimewa. Beliau ini adalah aktivis kemasyarakatan. Beliau banyak berkecimpung di masyarakat, membantu masyarakat dalam pengobatan, juga banyak menyelesaikan persoalan-persoalan masyarakat semampu beliau, karena beliau ini adalah hanya seorang aktivis. Saya akan memperkenalkan diri, memperkenalkan tamu saya ini. Beliau akan menceritakan apa yang dia lakukan. Dengar-dengar beliau ini bakal menjadi calon legislatif Pematang Siantar, DPRD Pematang Siantar. Nanti kita akan kupas lebih jauh lagi di apa cerita. Selamat siang, Ibu Evi. Selamat siang Pak. Ya, ini saya panggil kakak aja biar lebih familiar ya, lebih dekat ya, lebih enak. Nah, bisa kakak coba memperkenalkan diri. Ini nama siapa, tinggal di mana, sekarang profesinya apa? Oke, halo, nama saya Ibu Evianti Masliana Sianipar. Lihat kamera ini ya Bu. Saya tinggalnya di Pematang Siantar dan lahir juga di Pematang Siantar dan sekarang aktivis saya membantu banyak masyarakat yang memerlukan bantuan. Ya, itulah tamu kita. Jadi ini sangat luar biasa, kita akan gali nih. Kira-kira Kak Evi nih, dengar-dengar mau jadi anggota DPR. Bagaimana, apakah ketika jadi anggota DPR nih, bertentangan nggak dengan yang selama ini kan dengar-dengar kakak ini aktif di pengobatan herbal. Apakah tetap akan jalan di pengobatan atau hanya sebagai anggota DPR? Oke. Kalau pengobatan itu tetap akan berjalan walaupun saya nanti terpilih untuk DPRD tingkat 2 Pematang Siantar, tetap akan saya membantu untuk langsung ke dalam masyarakat, apalagi pengobatan, karena pengobatan ini sudah kita gali jauh sebelumnya saya menjadi anggota dewan. Nah, untuk caleg DPRD 2024 nanti. Tapi dari sini saya banyak untuk melihat masyarakat itu langsung, banyak yang masih kekurangan, banyak masalah mereka kurang ditangani, banyak bantuan-bantuan yang tidak dapat tersalurkan langsung kepada masyarakatnya. Kira-kira apa yang yang melatar belakangi lah. Kita ingin tahu nih rubrik fans apa cerita ini ingin tahu apa sih yang mendasari kakak ini ingin masuk jadi anggota DPR. Sementara ini kan susah nih, banyak tantangan di dalamnya. Apa kira-kira yang melatar belakangi? Nah, jadi yang melatar belakangi saya adalah karena persoalan masalah tanah ada di Kampung Baru, Kecamatan Sitalasari, Kelurahan Gurila. Di sana masyarakat itu dinyatakan menggarap. Ternyata itu bukan menggarap, itu tanah masyarakat yang dulunya dikuasai masyarakat itu sendiri. Di sana banyak bercocok tanam, banyak melakukan untuk usaha hasil usaha seperti nanam ubi atau singkong, dan masyarakat di sana memang dilatar belakangi dengan pendidikan yang cukup lah ya. Nah, tapi di sini dari PT PN 3, dulunya ini PT PN 4, sekarang menjadi PT PN 3, menyatakan bahwa tanah tersebut adalah milik mereka. Sedangkan untuk surat yang ada di Kampung Baru, Kelurahan Gurila, Sitalasari, itu sudah ada suratnya melalui surat wali kota yang menyatakan bahwa perkebunan sawit tidak boleh lagi ada di dalam kota. Jadi
Kampung Baru, Kelurahan Gurila, Kecamatan Sitalasari ini memang ketepatan berbatasan dengan kabupaten. Jadi HGU yang dinyatakan di sana aktif itu tidak aktif, itu sudah ex HGU. Tetapi yang aktif HGU-nya adalah Talun Kondot, yaitu Kabupaten Simalungun. Jadi dengan adanya itu ya Pak Surya ya, akhirnya banyak masyarakat yang menyatakan bahwa perlakuan PTPN terhadap masyarakat penindasan di sana sangat luar biasa. Sampai kita juga sudah sampai ke DPR RI di Komisi 2 untuk melaporkan penindasan mereka, perebutan mereka, perampasan mereka kepada masyarakat. Tetapi sampai hari ini belum ada tanggapan ataupun proses yang lebih lanjut untuk masyarakat di sana. Dan kemudian untuk Komnas HAM kita juga sudah melaporkan, menyampaikan inspirasi masyarakat, penindasan, kekacauan yang ada di sana, dan jelas-jelas Komnas HAM menyatakan bahwa tempat Kampung Baru Gurila, Kecamatan Sitalasari itu sudah ex HGU dari PTPN 3. Jadi inilah yang membuat saya untuk bangkit, untuk mendasari mereka agar ada penyambung inspirasi mereka ke tempat pemerintah. Karena apabila kita masyarakat biasa juga kurang ditanggapin, karena kami sudah 6 kali datang ke kantor DPRD Kota Pematang Siantar untuk menyampaikan aspirasi kami, tetap kurang ditanggapin, dan bahkan satu orang pun tidak ada yang muncul untuk menjumpai masyarakat. Nah, kedua, kami juga sudah ke kantor wali kota, tetap juga sampai kita ini di sana ya Pak Surya ya, kita itu di sana sudah menginap sampai di depan kantor wali kota itu 2 hari. Nah, tetapi tetap juga tidak ada tanggapannya. Dan kita meminta audiensi lah kepada seluruh jajaran kepemerintahan yang ada di Kota Pematang Siantar untuk dapat menyelesaikan masalah perkara tanah di Kota Pematang Siantar, tepatnya di Desa Kampung Baru, Kelurahan Gurila, Kecamatan Sitalasari. Jadi itu ya Pak Surya yang kita berusaha memotivasi diri saya untuk bisa menjadi salah satu caleg dari kampung kami ini, yaitu Kota Kampung Baru, untuk dapat menginspirasikan apa permintaan masyarakat kepada pemerintah. Karena fungsinya DPRD itu adalah penyambung lidah masyarakat untuk menanggapin ataupun menyelesaikan perkara kami yang Berarti ada di selama Kota ini Pematang anggota Siantar. DPR tidak menanggapi sama sekali ya Kak? Tidak menanggapi sama sekali. Jadi itulah motivasi dasarnya. Iya, benar. Nah, apa yang dilakukan oleh PTPN rupanya sampai apa namanya, tadi kan ada kalimat tertindas. Iya, benar. Apa yang dilakukan oleh PTPN? Apakah mereka sekasar itu kepada masyarakat yang sudah tinggal di situ? Seperti apa kekasarannya? Iya. Jadi di sana terjadi okupasi pertama, yaitu perobohan seluruh rumah yang ada di Kampung Baru, Kelurahan Gurila, Kecamatan Sitalasari tersebut. Karena apa? Karena di sana masyarakat di sana itu terjadi kekacauan karena surat dari PTPN 3 mereka tidak ada menunjukkan kepada masyarakatnya. Karena masyarakat selalu menyatakan ini surat kami, ini tindakan kami, bahwa atas surat daripada wali kota Pematang Siantar sudah 2 kali dekade ya perubahan, ini menyatakan bahwa memang resmi Diserahkan kepada rakyat? Iya, diserahkan kepada rakyat, tetapi tidak ada ditanggapin oleh PTPN. Jadi kalaupun PTPN yang hidup untuk wilayah mereka, tapak batasnya adalah kabupaten. Karena kita juga pas di perbatasan Pematang Siantar, jadi dia pemekaran. Jadi surat pemekarannya itu pun lengkap dari bagian BPN Kota Pematang Siantar dan dari Wali Kota Pematang Siantar. Jadi sudah dinyatakan, tetapi tindak lanjut berikutnya tidak ada proses dari PTPN 3. Jadi kita meminta kalau memang betul PTPN 3 itu memiliki surat HGU atau yang menyatakan bahwa tanah ini adalah tanah mereka, harusnya mari kita audiensi bersama. Kita bukan melawan untuk pemerintah, tetapi apabila ada surat itu dan audiensi dari pemerintah sejajaran yang ada di Pematang Siantar, kita akan tetap negosiasi mana yang terbaik. Karena apabila memang itu HGU aktif, 1 menit 2 menit kita nggak akan bisa di sana tinggal, karena kita di sana sudah 20 tahun mulai dari 2004.
Nah, itulah yang membuat mereka okupasi, perobohan rumah. Jadi kita setiap apa yang kita tanam di sana selalu mereka cabutin. Dan anak-anak pun di sana depresi. Anak-anak pun takut sekolah. Setiap keluar mobilnya PTPN 3 selalu dikatakan gitu, selalu bersorak. Dan ada juga anak-anak itu masuk ke dalam rumah. Ketakutan, ada yang menangis karena dilihat mama bapaknya selalu adu, berantem, ribut sama PTPN. Dan bahkan ya sampai maaf nih, perutnya ditendang, terus kemudian kepalanya dipukul, dan di mata ketua kami yaitu Ibu Sitinjak kena bogem di sini ya, kena tojok sehingga membengkak. Dan itu semua kami buat laporan, kami laporkan kepada Kapolres, tapi tidak ditanggapin, dan kami laporkan kepada wali kota juga tidak ditanggapin, kami laporkan ke anggota dewan juga tidak ditanggapin. Dan semua jajaran yang ada di Pematang Siantar kita minta untuk audiensi bersama untuk menyatakan mana sebenarnya ini. Kalau memang benar ini tanahnya PTPN 3, masyarakat di sana pun siap untuk keluar. Tetapi kalau memang tidak ada suratnya, bagaimana ini dinyatakan bahwa tanah ini milik mereka? Nah, inilah yang pertikaian sampai hal ini kami bawa sampai ke DPRD tingkat 1 untuk Komisi 2. Jadi tetap juga tidak ditanggapi karena di sana sebagai ketua Komisi 2 DPR tingkat pusat, DPR RI tingkat 1 adalah Pak Julimat Girsang, Komisi 2, tetapi tetap juga tidak ada proses untuk kami bagaimana sebenarnya masyarakat di sana penyelesaian dari pihak yang terkait yaitu PTPN 3. Berarti itu latar belakangnya menjadi anggota DPR. Benar. Oke. Lalu ketika nanti jadi anggota DPR, apa-apa yang kira-kira yang nanti kakak mau kerjakan di situ? Misal sebagai seorang wakil rakyat kan dengan semua fenomena ini yang pasti memperjuangkan masalah tanah itu pasti ya kak? Iya, betul. Nah lalu apalagi yang selain itu? Kemudian di sana saya akan jika Tuhan izinkan saya terpilih, maka di sana akan kita buat peningkatan UMKM. Karena UMKM pun sepanjang ini yang saya ketahui juga belum dilirik pemerintah, bahwa di sana UMKM itu masih gimana? Masih sedikit. Harusnya dari UMKM ini kita berjalan, itu tingkat perekonomian kita bisa untuk meningkat dan bisa untuk membantu para suami atau untuk anak-anak kita yang di sekolah. Jadi di sana juga hal penataan kotanya juga kurang, dan di sana juga banyak bantuan yang dari pemerintah juga tidak pernah sampai Pak ke tempat kita, dan bahkan orang-orang tertentu saja yang saya lihat ini dapat BLSM, terus dapat PKH. Jadi yang saya perhatikan di sana yang sudah memiliki segala sesuatunya, tapi bisa dia masuk menjadi anggota PKH. Sedangkan yang benar-benar sungguh-sungguh yang dia tidak mampu, itu tidak diperhitungkan. Jadi di mana ini keadilannya? Iya, keadilan dan keselisihan dia. Apakah yang saya tahu PKH itu atau bantuan yang diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu itu memang resmi di sana. Rumahnya juga kurang, makanan juga masih taraf kelaparan karena pertikaian dengan PTPN 3. Jadi anak-anak di sana pun ya seyogianya datang Maxim, contohnya transport mereka keluar, akhirnya tidak bisa lagi karena titiknya aja pun dipindahkan. Nah, jadi dulunya itu titik Pematang Siantar, sekarang jadi titik Talun Kondot, Kabupaten Simalungun. Jadi terkadang sering orang Gokar, orang Gojek atau Maxim itu jadi salah titik untuk penjemputan kita dari sana. Karena dimanapun di sana sudah banyak yang lapar, ya udah tidak makan lagi. Jadi saya juga sering berkomunikasi dengan teman-teman kita yang sejajar UMKM yang bisa menyisihkanlah sedikit pendapatannya untuk membeli beras di sana dan untuk membeli kebutuhan mereka di sana. Karena apapun yang kami tanam di sana tetap sudah dicabutin sama anggota PTPN 3. Nah, jadi sangat-sangat ya dramatis lah ibaratnya dalam hal di dalam kota kok masih ada kelaparan gitu loh. Tapi karena apa? Karena di sana juga mereka nggak bisa bercocok tanam. Bekerja keluar rumahnya dirusakin.
dan tanamannya yang dicabut yang masih berumur 22 bulan, udah seperti jagung 3 bulan sudah berbuah, semua dibabat habis sama mereka. Jadi memang mereka di sana membutuhkan uluran tangan lah daripada pemerintah untuk melirik mereka agar mereka juga dapatlah melanjutkan kehidupannya 2024 ini nantinya. Mudah-mudahan ada solusi yang tepat dari pemerintah setempat yang melihat ini. Itulah yang akan saya perjuangkan nanti, Pak. Oke, masalah pendidikan juga pastinya diperjuangkan ya, iya. sama anak-anaknya ya. Iya. Oke, apa yang paling nanti skala prioritas kakak ini kepada masyarakat itu? Kalau saya dengar tadi apa namanya, ternyata di sana masih kakak ceritakan tadi masih ada kelaparan ya. Betul. Nah, seperti apa nanti kakak mau dorong nih pemerintah ataupun apa namanya pemerintah setempat lah, kelurahan lah, untuk memperdulikan mereka. Apa nanti kakak mau lakukan di DPR ini? Apakah undang-undangnya mau dirubah, ataukah apa namanya menekan pemerintah untuk menyalurkan itu, atau seperti apa? Yang paling utama yang saya minta kepada pemerintah melepaskan haknya masyarakat itu untuk tanah tersebut agar bisa masyarakat di sana bercocok tanam kembali, agar mereka kelangsungan hidupnya bisa teratasi, berjalan. Dan kemudian saya juga meminta pemerintah tegas untuk melihat mana yang kurang baik atau mana yang sepantasnya lah, yang haknya masyarakat, haknya pemerintah. Ya. Tetapi tidak menjadi adanya pertikaian, tetapi segala sesuatu solusi untuk menyelesaikan masyarakat pasti ada. Jadi itu yang saya mintakan, dan kemudian sama pemerintah juga kita akan menyampaikan bahwa segala bantuan yang ada dari pemerintah pusat, nah sampailah ke kota, dalam arti sampailah kepada masyarakat yang langsung menerima bantuan tersebut. Karena di sana sudah lurus tapi bisa agak berbelok. Jadi di sini di mananya? Jadi kedinasannya pun perlu kita pertanyakan biar bisa langsung kepada masyarakat yang bersangkutan. Itulah yang harapan saya, dan untuk terutama meningkatkan perekonomian masyarakat di sana, ya wajib kita akan dorong dan bantu. Oke. Terakhir nih Kak, ini apa namanya closing ya. Closing ini nanti kakak memperkenalkan diri lagi, kemudian kakak katakan kakak dari partai mana, lalu dari dapil mana, untuk supaya masyarakat tahu bahwa ada seorang aktivis masyarakat yang ingin membela hak rakyat. Mungkin jadi pertimbangan para masyarakat di lingkungan itu, supaya semua masyarakat ini mendapat haknya masing-masing. Yang selama ini mungkin dalam tanda kutip dikebiri, ada oknum tertentu yang kemudian memanfaatkan ini gitu ya, dan itu kita semua itu jadi rahasia umum. Mungkin kakak bisa nanti lihat ke kamera ini, lalu kakak jelaskan kakak namanya siapa, dari dapil mana, kemudian menghimbau masyarakat untuk memilih kakak. Iya silakan, kami kasih tempat. Oke, terima kasih. Nama saya Evianti Masliana Sianipar. Saya dari Partai Nasdem nomor urut 3. Wilayah pemilihan saya di daerah Sitalasari dan Martoba. Jadi saya lahir dan besar ada di Pematang Siantar. Saya dari tamatan SMA Negeri 2 Pematang Siantar tahun 92. Nah, jadi ini yang satu perkataan yang saya ingat ketika itu Gubernur Sumatera Utara mengatakan Marsipature Hutana B. Memang saya melanglang buana kemana-mana, tetapi akhirnya kembali untuk memperjuangkan daerah saya, yaitu Kota Pematang Siantar, tepatnya di Kampung Baru, Kelurahan Gurila, Kecamatan Sitalasari, untuk tetap kita berjuang, maju, dan apapun itu kita akan menyelesaikan dengan damai, dengan tenang, dan semoga dengan saya, dengan dukungan suara dan doa dari para masyarakat yang ada di Sitalasari dan Martoba, kita tetap akan maju, berjuang untuk menang di tahun 2024, tanggal 14 Februari 2024 Pilkada akan dilakukan. Jadi ini saya minta kepada masyarakat Pematang Siantar, khususnya daerah Sitalasari dan Martoba, mari kita berjuang bersama-sama untuk
maju lebih baik ke depannya. Terima kasih. Pileg ya, pemilihan legislatif tanggal 14 Bulan 2. 2024. Bapak Ibu, fansnya Apa Cerita, supaya itu mengingat. Khususnya saya menghimbau untuk Kota Pematang Siantar, jangan memilih wakil dewan yang tidak mewakili aspirasi masyarakat. Dan satu pesan dari kami adalah jangan mau dibayar. Karena ketika dibayar, maka hakmu diambil, lalu hak yang seharusnya menjadi milikmu tidak pernah disalurkan. Pilihlah dengan cerdas. Itulah himbauan kita. Dan kami dengan apa yang diceritakan oleh KF Visanipar ini di Dapil Sitalasari dan Martoba, ya gitu ya. Betul. Nah, pilihlah beliau ini karena dia akan memperjuangkan banyak hal. Dia memperjuangkan masalah hak rakyat tanah, lalu memperjuangkan pendidikan masyarakat, lalu mengembangkan UMKM, lalu kesehatan masyarakat dia akan perjuangkan, dan tokohnya sudah tepat. Kami dari Apa Cerita akan mengajak semuanya untuk mari mau membahu, pilihlah wakil rakyat yang benar-benar memperjuangkan kepentingan kita bersama, kepentingan rakyat, karena ini adalah wakil. Itu aja dari kami, dari Rubrik Apa Cerita, kiranya bisa menjadi pandangan kita tentang caleg-caleg yang akan kita pilih bersama. Salam dari Apa Cerita dengan saya Surya, sampai jumpa.